Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas aku laku. Waspada, gagal bayar atau masih gagal bayar di aku laku menjelang lebaran seperti ini. Simak dan tonton videonya secara utuh. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua saat situasi kalian gagal bayar, khususnya di aku laku yang akan kita bahas, akan kita ulas. Kali ini adalah salah satu materi yang cukup penting buat kalian yang masih gagal bayar di aku laku menjelang lebaran seperti ini. Kalian wajib waspada terjadi seperti ini. Nanti akan saya kupas ya. Apa sih yang harus diwaspadai? Biar kalian paham, biar kalian mengerti, biar kalian nggak kena masalah ke depannya. Nah, seperti apa? Simak videonya. Tapi sebelum saya ulas videonya, sebelum saya tampilkan reviewnya, mohon untuk kalian semua yang masih belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan klik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan dan ditekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Agar Anda tidak ketinggalan informasi ya. Dan bila mana video saya ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke semua sosial media kalian. Insya Allah, ketika yang menerima hasil sharing Anda, hasil Anda membagikan video ini, lalu mereka tobat, mereka hijrah, mereka istiqomah, mereka langsung mood boosternya naik, langsung move on, nggak lagi mau ngutang riba, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak seperti apa sih informasi yang akan saya bagikan terkait masalah aku laku. Waspada akan menerima hal seperti ini ya dari aku laku menjelang lebaran. Simak videonya. Salah satu nasabah yang gagal bayar di pinjaman online, khususnya di aku laku, nah menerima hal semacam ini kiriman ya, saya akan tampilkan secara utuh di layar ya. Dari 08810275 59556 yang mengaku dari aku laku ya. Ya, saya coret ya, ada foto kwitansi di atasnya. Nanti saya akan ini ya kasih kesimpulan ya, kasih review. Ini adalah salah satu contoh nasabah kami yang melakukan pembayaran via kolektor lapangan yang visit ke alamat sesuai KTP yang didaftarkan di aplikasi. Reminder bagi Anda, selama data Anda masih ada di kami, sangat disarankan untuk respon dan menyelesaikan tagihan dengan opsi keringanan yang sudah disediakan. Jika tim lapangan visit, maka yang diminta adalah pelunasan tanpa mempertimbangkan kendala Anda. Nah, saya akan perlihatkan ya secara zoom nih kwitansinya kayak gimana. Nah, ini ada kwitansi pembayaran, tulisannya di sebelah kirinya ada aku laku ya, dan ada nomor seri atau apalah ya di sebelah kanannya. Ada nomor pembayaran, telah terima dari, nama kolektor, nomor kontak kolektor, uang sejumlah untuk pembayaran. Nah ya teman-teman, patut kalian garis bawahi bahwa yang namanya online, segala macam pembayaran sesuai dengan peraturan POJK nomor 1005 tahun 2022, bahwa seluruh pembayaran ya wajib melalui virtual account. Tidak ada pembayaran yang cash. Ya, hati-hati nih ya. Seluruh pembayaran itu wajib melalui VA atau virtual account. Jadi, please kalian-kalian jangan terkena mental oleh hal-hal semacam ini, bahwa di sini kan dia menyerang mental Anda nih ya, bahwa apabila tim lapangan visit, maka yang diminta adalah pelunasan tanpa mempertimbangkan kendala Anda. Tidak peduli mau tim yang datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tidak ada masalah. Kalau kalian gagal bayar, tidak ada masalah. Jadi kalian jangan tercipta di pikiran kalian kalau mereka datang Anda harus lunasi. Kata siapa? Ya itu versi mereka. Kalau versi kalian nggak punya duit, terus mau bayar pakai apa? Kalau kalian nggak ada uang, mau dilunasi pakai apa? Nah, disinilah ya
peran mental yang utama, respon kalian. Ya. Jangan sampai respon kalian salah, mental kalian ambruk. Lalu kalian nanti akan melakukan upaya-upaya lain agar benar-benar melunasi. Jangan sampai tim ini datang atau visit ke rumah Anda. Jangan kawan. Saya kasihan sekali kalau teman-teman sampai terintimidasi oleh hal-hal semacam ini. Sayangi keluarga kalian. Kalian saat ini H-6 kalau tidak salah ini ya, setelah saya bikin video ini H-6 menjelang lebaran ini, jangan lakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya kalian lakukan. Kalian sekarang ini fokus ya. Pertama, fokus melaksanakan ibadah puasa. Keduanya, fokus menjelang hari raya. Kalian harus ngapain? Kalian tentu mempersiapkan untuk kudapan makanan dan sebagainya, untuk pakaian kalian. Menjelang lebaran kalian harus kasih orang tua, harus kasih kakak adik, harus kasih siapa saudara kalian yang harus kalian kasih. Jangan fokuskan Anda untuk menyelesaikan hal semacam ini. Ada yang lebih fokus, yang lebih harus kalian selesaikan. Ada yang lebih harus kalian utamakan. Ya, ini yang urgent ini menjelang lebaran. Jangan sampai Anda bukannya karena nggak punya duit nggak bisa lebaran, bukan seperti itu. Tapi ada yang lebih penting yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian cukupi. Kasihan anak-anak. Kalau misalnya sampai terbengkalai, nggak bisa makan, sampai nggak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak menjelang lebaran, hanya gara-gara ego Anda ditinggikan. Ya, misalnya Anda nih takut dikunjungi karena udah dapat ancaman seperti ini, lalu cari utangan untuk bayar, padahal duit sudah nggak ada sama sekali. Nanti habis lebaran utang akan dibayar banyak sekali. Ya teman-teman, ya wajib di sini respon Anda lah ya yang menentukan bahwa Anda kedepannya akan seperti apa. Dan ingat sekali lagi, karena dia sudah memperlihatkan bagaimana gitu kan nasabah-nasabah lain melakukan pembayaran ya dengan memperlihatkan kwitansi, please jangan lakukan itu. Banyak sekali hal yang akan terjadi kalau Anda melakukan pembayaran kepada kolektor. Kalaupun itu mereka datang ya. Mereka datang ini kan ancamannya kan bahwa Anda harus bayar sebelum dilakukan visit ya. Ini ada dua versi nih. Apakah ini bentuk betul berupa ancaman saja untuk Anda segera bayar, atau ini adalah bentuk upaya untuk Anda bisa bayar nanti di kemudian hari kalau ada visit dari kolektor. Ada dua kemungkinan. Tapi semua kemungkinan itu saya patahkan sekarang. Jadi kalau mereka sudah melakukan pengancaman seperti itu, kalau misalnya visit atau datang ke rumah Anda wajib lunas. Tidak ada lagi alasan kendala nggak punya uang. Itu tidak menjadi sesuatu yang harus kalian bayar. Ya. Kalau kalian misalnya pun didatangi oleh DC tersebut, lalu bilang, saya nggak mau tahu, ibu harus bayar, bapak harus bayar, karena kami tidak menerima alasan. Ya tinggal bilang, kalau saya nggak punya duit, mau apa? Karena secara hukum perdata, kalau misalnya seseorang tersebut ditekan, dipresur, ya secara fisik, secara offline, untuk bayar, tapi tidak ada kesanggupan bayar, ya silakan lakukan upaya hukum. Upaya untuk melanjutkan kasus ini atau disidangkan secara perdata untuk mengambil kembali hak daripada si pinjaman online atau dari pihak dari kreditur tersebut, untuk mengambil kembali uangnya lewat jalur perdata ke sana, sidanglah di sana. Itu yang lebih elegan. Jangan maksa-maksa atau ngancam-ngancam seperti ini, karena ada ruangnya ya, ada sarananya untuk mengembalikan kembali kalau memang merasa bahwa haknya tidak dikembalikan oleh nasabah dalam bentuk pembayaran angsuran. Nah, kalian wajib paham ya sampai sini ya, paham kan? Nah, jadi saya berharap tidak ada lagi rasa ketakutan, kecemasan yang terlalu berlebihan ketika Anda menghadapi situasi seperti ini. Ingat, tidak ada satupun atau seseorang pun yang bisa mengancam Anda untuk Anda segera membayar saat itu juga ketika Anda didatangi. Nggak ada ya. Kalau Anda tidak punya duit, tidak punya dana, tidak punya uang, tidak ada untuk membayar, tidak ada masalah bagi kalian. Yang ada masalah adalah ketika kalian sedang tidak ada dana, lalu kalian dipresur, diancam, diintimidasi, lalu kalian mengupayakan uang untuk bayar hari itu juga dengan cara minjam. Nah, itu yang lebih berbahaya, karena tidak akan pernah selesai menutup utang atau menyelesaikan utang dengan utangan lainnya. Tidak akan pernah selesai, kawan. Malah itu akan membuat masalah di kemudian hari, karena Anda dengan utang yang ini yang akan ditutup belum tentu selesai semua. Lalu Anda ngambil di utangan yang baru, ini akan lebih parah lagi utangan yang baru, dan akan terus-menerus seperti itu. Namanya gali lubang tutup lubang. Tidak ada teknis gali lubang tutup lubang yang akan menyelesaikan segala masalah.
semua upaya namanya gali lubang tutup lubang itu pasti ujung-ujungnya mereka semuanya bermasalah, semuanya sengsara, semuanya tidak bisa menyelesaikan seperti yang mereka bayangkan. Ya, jadi untuk masalah seperti ini, please ya, kalian wajib mencerna apa yang saya bilang. Pertama, kalau kalian diancam seperti ini bahwa kalau ada didatangi tidak akan pernah kami kasih keringanan, tidak akan pernah kami mau tahu kendala Anda, sudah stop ya. Biarkan. Kalau mereka mau datang, silahkan datang. Hadapi kalau mereka datang. Kalau Anda tidak ada dana, ya sudah, mau gimana lagi. Tapi yang poin penting kalau mereka datang adalah kalian periksa. Sebelum mereka menagih, kalian periksa seluruh kelengkapan dokumennya. Wajib itu diperiksa. Ya, pertama ID card. Saya ulas lagi ya. Pertama ID card, lalu ID card-nya disamakan dengan KTP-nya. Minta KTP-nya. Kalau nggak minta KTP, nggak dikasih, suruh pulang. Berarti mereka tidak bersedia untuk apa yang akan Anda periksa. Ya, kedua, kalau mereka sudah memperlihatkan KTP dan ID card, kalian harus lihat surat tugas yang ada nama Anda di sana. Surat tugas bukan surat tugas secara global kepada yang terhormat nasabah aku laku, bukan. Kepada yang terhormat nasabah nama Anda, alamat Anda. Di dalamnya ada besaran utang, berapa utang yang harus dibayar, dan masa expired, dan surat tugas itu ada tertera siapa pemberi tugas dan penerima tugas. Wajib ada tertera seperti itu. Lalu, sertifikasi profesi penagihan yang ketiga, wajib dimiliki oleh seluruh tenaga penagihan. Ya, wajib itu hukumnya ya, karena sesuai dengan amanat di POJK nomor 1005 tahun 2022. Seluruh tenaga penagihan atau SDM penagihan wajib bersertifikasi profesi penagihan. Lalu keempatnya, nah ini yang paling penting juga, kalau dari pihak ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang dikuasakan dari pihak pinjaman online-nya kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Berarti kepada pihak ketiga yang datang ke tempat Anda wajib memperlihatkan kopi surat kuasanya. Seperti itu kawan, itu yang harus kalian periksa sebelum mereka bicara ya lebih lanjut tentang penagihan. Anda sudah menunggak dan sebagainya, Anda periksa dulu sebelum mereka bicara. Kalau mereka tidak bisa memperlihatkan semua dokumen tersebut yang tadi saya sebutkan, usir, suruh pulang ya, karena itu berarti bukan penagih yang ditunjuk oleh peraturan, sesuai dengan aturan. Karena sesuai dengan aturan harus seperti itu, melengkapi seperti itu, baru Anda bisa bicara. Pak, kalau misalnya sudah dilengkapi katanya saya harus bayar. Bukan seperti itu. Tujuan Anda untuk memeriksa kelengkapan dokumen mereka bukan syarat bahwa Anda harus bayar, tapi sebagai syarat mereka melakukan penagihan kepada Anda. Sebagai syarat yang sah bahwa mereka sudah ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk melakukan penagihan dengan kelengkapan dokumen yang ada. Berarti kalau mereka misalnya sudah bersertifikasi profesi penagihan, artinya mereka aman untuk Anda temui. Ya, Anda pun merasa nyaman karena bertemu dengan orang yang memang bersertifikasi. Bersertifikasi profesi penagihan, artinya mereka akan ikut rules. Ya, berkaitan dengan penagihan itu seperti apa sih? Mereka pasti akan ikuti dan mereka nggak akan barbar, nggak akan aneh-aneh kalau bersertifikasi. Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, tentunya saya merasa lega ya, dan mudah-mudahan kalian semua mengerti apa yang saya paparkan. Kalau kalian paham, kalian mengerti, silahkan ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, dan saya siap. Seperti itu. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya siap menerima segala macam kedatangan DC yang datang ke rumah ya. Jangan pernah takut. Datangi DC, jangan pernah takut. Banyak sekali nih pertanyaan. Pak, kira-kira DC datang berapa kali? Setelah DC pertama datang kunjungan, kira-kira besoknya akan datang lagi nggak? Atau besoknya lagi akan datang lagi nggak? Itulah pertanyaan yang akan merusak mental kalian. Pertanyaan itulah yang akan menjebak pikiran kalian sehingga kalian akan kalut dengan sendirinya. Jangan pernah bertanya kapan DC akan datang, tapi persiapkan mental Anda dan persiapkan apa yang akan saya tanyakan ketika DC datang menginjak di rumah Anda. Ingat, itu adalah rumah Anda, rumah yang sudah Anda huni berpuluh-puluh tahun sejak Anda lahir misalnya. Atau Anda masa kecil Anda ada di daerah situ, di rumah situ. Kenapa Anda harus takut menerima orang atau menerima tamu yang datang ke rumah Anda, sementara itu adalah lahan Anda, rumah Anda, tempat kediaman Anda? Kenapa Anda takut? Nah, ini untuk membooster mental kalian semua ya, agar kalian tidak pernah lagi merasa takut didatangi oleh DC atau kolektor yang datang ke rumah Anda. Silakan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya siap menerima kedatangan DC. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di penghujung video ya, saya kasih kesimpulan. Jadi kalau kalian menerima semacam tadi ya, bahwa
kalian harus bayar, gitu, ya kan, segera bayar. Kalau tidak, nanti tim lapangan yang datang ke rumah, kalau sudah datang ke rumah, Anda harus melakukan pelunasan tanpa ada lagi alasan kendala, alasan-alasan lainnya. Ya, sudahi hal seperti itu. Biarkan saja. Mereka mau ngoceh seperti apa di WhatsApp, biarin saja. Kalau perlu diblokir, langsung dihapus ya, biar Anda tidak teringat-ingat terus kalimat-kalimatnya. Biarkan saja. Mereka mau melakukan apa? Datang ke rumah, kita periksa kelengkapannya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya tidak lengkap, silakan suruh pulang. Nah, untuk pembayaran, jangan pernah melakukan pembayaran selain melalui virtual account. Ingat, hati-hati dan waspada, itu uang. Kalau misalnya pun Anda akan bayar, itu uang. Hasil jerih payah kalian, hasil keringat kalian. Jangan sampai sia-sia ya uang tersebut nanti kemana-mana kalau kalian bayar secara offline. Ya, hindari melakukan pembayaran apapun yang namanya pinjaman online atau sejenisnya dengan cara langsung cash kepada kolektor. Lakukan pembayaran ke virtual account. Itu saja saran saya kalau kalian mau bayar. Kalau kalian gagal bayar, beda lagi ya. Berarti kan nggak bayar. Oke, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Dan pastikan kalian stay strong, keep strong ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita tutup, seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua untuk beristighfar. Sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala masalah ini. Ya, ini adalah sesuatu masalah yang memang kita buat sendiri, terjerumus, terjerat ke dalam riba pinjol sampai kita dikejar-kejar oleh pihak dari penagih. Ini adalah bentuk teguran dari Allah agar kita menyudahi segala macam riba pinjaman online. Jangan sampai mau lagi ya. Kita tobat, kita hijrah ya. Dan kita nanti akan berdoa minta ampun kepada Allah juga ya, untuk kita bisa lagi diberi jalan yang terbaik, dipermudah jalannya, diperluas rezeki-rezeki kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan rezeki yang terbaik untuk kita semua. Yuk, kita beristighfar lalu lanjut dengan doa. Astagfirullahalazim. 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 Ya teman-teman, kita beristighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahalazim atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Teman-teman, tanpa kita sadari kita sudah banyak bermasalah dalam hidup kita, khususnya dalam keuangan. Karena kita masih menggantungkan hidup dengan riba pinjaman online. Jauhi riba pinjaman online kawan-kawan, sudahi semuanya. Kita insaf, kita tobat, kita hijrah. Kita sama-sama belajar hijrah dan istiqomah untuk keluar dari jeratan riba pinjol ini dan tidak kembali menggantungkan hidup dan rezeki kita dari riba pinjaman online. Kawan-kawan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini yang telah lalai atas perintah-Mu untuk menjauhi riba, kami malah masuk dan terperosok ke dalam riba pinjaman online. Ya Allah, perbaiki ikhtiar, niat, dan usaha-usaha hamba ya Allah, agar kami dapat melancarkan segala rezeki-rezeki yang masuk ke dalam rezeki keluarga hamba adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram tersebut. Ya Allah, perluas rezeki kami, ikhtiar kami, permudah ya Allah, permudah segalanya ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bravo.